Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentu baik-baik saja bukan? Di era pandemi COVID-19 saat ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Nah, 3M tersebut meliputi M yang pertama adalah memakai masker, M yang kedua adalah mencuci tangan, dan M yang ketiga adalah menjaga jarak serta hindari kerumunan. Baik, sebelum kita belajar mengenai teks artikel pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Santi Indasari, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat sebaik-baiknya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adapun kompetensi dasar atau yang biasa disebut dengan KD, yaitu sebagai berikut. Dan juga ada tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan, hari ini kita akan belajar mengenai teks artikel. Tapi, saya mau tanya terlebih dahulu, apa ada yang tahu apa itu teks artikel? Apa yang dimaksud dengan teks artikel? Ada yang tahu? Baik, saya jelaskan ya. Jadi, artikel adalah suatu tulisan tentang suatu masalah yang dimana itu termasuk dari pendirian serta pendapat dari seorang penulis, yang nantinya artikel tersebut akan dipublikasikan melalui koran, buletin, majalah, dan lain-lain. Kemudian apa sih tujuan dari artikel? Nah, artikel bertujuan untuk menyajikan ide-ide, kemudian untuk mendidik serta menghibur seorang pembaca. Selanjutnya, apa saja yang ada di dalam sebuah artikel? Di dalam sebuah artikel terdapat fakta dan opini. Namun, sebelum kita belajar lebih jauh tentang fakta dan opini, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu artikel, kemudian strukturnya seperti apa, dan kebahasaannya itu seperti apa. Baik, setelah kalian mengetahui pengertian dari teks artikel, selanjutnya ada pun struktur-struktur dalam sebuah artikel. Nah, apa saja strukturnya? Struktur yang pertama adalah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ini berisi tentang topik yang akan dikemukakan. Biasanya, pernyataan pendapat ini terdapat di awal paragraf sebuah artikel. Kemudian, struktur teks artikel yang kedua adalah argumentasi. Namanya saja argumentasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi memiliki arti yaitu pendapat. Nah, dalam struktur teks artikel yang kedua ini, argumentasi memiliki pengertian di mana dalam sebuah artikel terdapat argumentasi yaitu pendapat atau pandangan dari suatu masalah dari seorang penulis, seperti itu. Kemudian struktur teks artikel yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Namanya saja pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat ini adalah sebuah kesimpulan dari suatu pandangan, suatu pendapat yang ada dalam teks artikel yang telah ditulis oleh seorang penulis. Dalam setiap teks memiliki ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan tersebutlah yang membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Berikut adalah ciri kebahasaan dari teks artikel. Yang pertama adalah tulisannya tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang komunikatif serta ringkas penyajiannya, serta
Yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Nah, setelah mempelajari mengenai ciri kebahasaan, selanjutnya sebelum kita menulis sebuah artikel, tentu ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui. Langkah-langkah menulis teks artikel atau langkah-langkah membuat teks artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tema. Nah, menentukan tema ini termasuk langkah-langkah yang sangat penting atau awal. Karena jika dalam sebuah artikel tidak terdapat tema, bagaimana kita bisa melanjutkan kepada langkah yang selanjutnya? Nah, langkah yang kedua adalah merumuskan ide-ide pokok atau merumuskan suatu masalahnya. Misalnya, di awal kita telah menentukan topik atau tema new normal. Kemudian rumusan masalahnya bisa saja seperti ini. Yang pertama, apa itu new normal, kemudian tujuannya apa, dan di lingkungan sekitar kita new normal itu tetap dipatuhi atau malah kita melanggarnya, seperti itu. Nah, pada langkah yang terakhir, ini adalah kita membuat kesimpulan. Dari awal kita telah menentukan temanya new normal, kemudian ide-ide pokoknya, tujuan new normal itu apa, new normal itu seperti apa, barulah kita membuat kesimpulan dari rumusan ide-ide pokok dalam suatu tema tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian menulis atau membuat sebuah artikel. Hal-hal tersebut meliputi 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, apa persoalannya atau apa masalahnya, kemudian where, di mana persoalan itu terjadi, kemudian yang ketiga adalah when, kapan persoalan itu terjadi atau masalah itu terjadinya itu kapan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah who, siapa atau bercerita tentang siapa di dalam suatu artikel tersebut. Kemudian yang kelima adalah why, mengapa suatu masalah itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana persoalan itu terjadi atau bagaimana solusi yang dapat disampaikan dalam masalah itu di suatu artikel. Perhatikan peta konsep yang akan saya tayangkan berikut ini. Dari peta konsep yang telah saya tayangkan, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya, benar sekali. Jadi, dari peta konsep tersebut sudah jelas bahwa dalam sebuah artikel terdapat fakta dan opini. Namun, sebelum kalian mengetahui apa itu fakta dan apa itu opini, tentu di era new normal saat ini kalian pernah berkunjung ke mall, bukan? Berikut akan saya tayangkan video di mana saya mengambil video ini dari sebuah mall besar di daerah Jember. Siapa sih yang nggak tahu Lipo Plaza Jember? Nah, berikut tayangan videonya. Selamat menonton! video tersebut sudah jelas bahwa dalam video tersebut terdapat fakta dan opini. Apa faktanya, kemudian apa opininya? Di dalam video tersebut,
Faktanya adalah ketika kita masuk ke area mall, pasar, atau tempat lainnya di era new normal seperti saat ini, ada kebiasaan-kebiasaan baru di mana kita harus menggunakan masker, mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita akan dicek suhu oleh petugas. Nah, untuk opininya, ketika kita melakukan aktivitas di mana itu banyak kerumunan orang, mungkin kita akan terjangkit oleh virus corona. Dari kata mungkin, itu adalah sebuah opini atau pendapat dari seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau saya akan lebih menekankan lagi apa itu fakta, kemudian apa itu opini. Nah, fakta adalah kemudian opini adalah setelah mengetahui apa itu fakta dan apa itu opini, berikut adalah ciri-ciri fakta dan opini. Kita telah belajar tentang materi teks artikel. Kesimpulannya adalah, di dalam teks artikel terdapat 3 ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama adalah tulisannya tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang komunikatif serta ringkas penyajiannya. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Sekian penjelasan materi tentang teks artikel dari saya. Apabila ada penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.